Salam kenal semuanya, saya Mira, Project Officer untuk Universitas Indonesia Membangun Nusa 2024. UIMN merupakan manifestasi dari keinginan kami untuk mengalir seperti air, di mana kami pergi kemanapun dan membawa manfaat bagi lingkungan di sekitarnya. Maka dari itu, UIMN merupakan program pengabdian masyarakat yang mengusung keberlanjutan, di mana kami datang untuk belajar dan juga memantik sebuah gerakan baru di suatu tempat, dan kemudian gerakan tersebut akan dilanjutkan oleh para local heroes. Halo semua, kenalin aku Yana. Di sini sebagai Vice Project Officer dari Universitas Indonesia Membangun Nusa tahun 2024. Karena di Labuan Haji ini pada tahun 2022, Universitas Indonesia Membangun Nusa sempat kesini dan melihat berbagai potensi yang sebenarnya masih sangat bisa untuk dikembangkan. Maka dari itu, kami melakukan riset lebih lagi untuk mencari tahu potensi tersebut. Salah satunya adalah wijen ini, wijen yang sangat banyak panennya di Pulau Moyo. Selain dari itu, ada juga karena kami mengusung tema keberlanjutan, kami juga melakukan program Rumah Baca Nusantara, di mana pada tahun 2022 kami melakukan renovasi perpustakaan, dan pada tahun ini kami melakukan program untuk meningkatkan literasi pada siswa-siswa di SDN serta SMPN di Labuan Haji ini. Selain dari itu, ada satu program lagi, yaitu program pilah sampah yang sebenarnya lebih mengarah pada pembuatan pupuk organik, di mana dari ampas pengolahan wijen serta limbah rumah tangga yang digabungkan lalu diolah, itu dapat menjadi pupuk organik cair yang nanti juga dapat digunakan untuk para petani di sini. Halo, perkenalkan nama saya Raja Putra Arviro, biasa dipanggil Rajab. Di sini saya bertanggung jawab untuk mengkoordinir serta mengarahkan program-program yang dibawakan untuk berjalan dengan baik. Di UIMN 2024 ini kami membawa 3 program. Yang pertama, ekonomi kreatif diversifikasi wijen, lalu pemilihan sampah organik menjadi pupuk organik cair. Lalu yang ketiga, ada program Rumah Baca Nusantara yang bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa-siswi SD maupun SMP yang berada di Pulau Moyo. Halo, nama saya Reva. Saya di sini sebagai penanggung jawab program Membaca Nusantara. Program ini berguna untuk memantik semangat berliterasi para siswa yang berada di SDN 2 Pulau Moyo dan SMP 6 Sata Pelabuhan Badas. Selama di sekolah, kami melakukan pembelajaran sosialisasi literasi dengan cara mengajak para siswa dengan bermain bersama melalui games-games yang kami lakukan. Jadi pembelajaran dilakukan se-fun mungkin dan kiranya bisa memantik para siswa gitu, dengan cara berliterasi itu bukan hanya dilakukan dengan membaca, tetapi juga dilakukan dengan bisa cara bermain. Itu juga literasi ada banyak jenisnya, termasuk juga literasi numerasi, digital, dan lain sebagainya. Tetapi di sini, di dalam program kami, fokus utama yang diambil adalah program literasi membaca. Untuk kelas 1 hingga kelas 4, kami melakukan pembacaan dongeng yang diobservasi kemudian oleh para siswa. Observasi ini dilakukan dengan cara yang menarik dan tidak memusingkan para siswa. Jadi para siswa ditanya mengenai siapa saja tokoh yang ada dalam dongeng, lalu apa saja yang terjadi dalam dongeng tersebut. Lalu untuk kelas 5 hingga kelas 9 SMP kami berikan sebuah cerpen dalam bentuk satu halaman yang kemudian dibaca oleh siswa. Nantinya juga sama seperti yang pembacaan dongeng, para siswa diminta untuk mengobservasi apa saja yang terjadi dalam cerpen tersebut, tetapi dengan cara yang tidak rumit.
Selain sosialisasi literasi yang kami berikan, kami juga melakukan pendekorasian pada perpustakaan yang ada di sekolah. Pendekorasian tersebut dilakukan dengan cara menambahkan mural pada dinding-dinding perpustakaan, dan juga siswa melakukan pengecapan tangan di tembok tersebut. Cap tangan itu sebagai bukti bahwa siswa pernah di perpustakaan dan juga tim pernah ada di perpustakaan tersebut untuk membantu para siswa dalam bergiat literasi. Lalu selanjutnya dalam kegiatan literasi juga kami meminta para siswa untuk menuliskan cita-citanya pada karton yang telah kami sediakan. Dan karton tersebut berbentuk daun yang nantinya ditempelkan pada dinding tersebut sebagai harapan bahwa cita-cita tersebut akan terus bertumbuh seiring dengan berjalannya waktu, seperti halnya pohon yang terus bertumbuh hingga besar. Kalau kita memperhatikan dari anak-anaknya setiap hari ke sekolah, kok dari hari-hari itu kok biasa aja. Kayak misalkan kita ngasih tugas, ternyata sampai rumah jarang dikerjakan. Orang tua juga nggak mensupport, kurang lah dari dukungan dari orang tua. Kayaknya orang tua masih cuek lah, udahlah anak-anak kan di sekolah. Di sekolah pasti ada guru yang ngajarin. Padahal kan nggak harus seperti itu juga. Kalau mau anaknya maju, pasti juga orang tua juga harus berperan dalam mendidik anak. Jadi harus ada kolaborasi antara orang tua sama guru. Tingkat kesadaran anak-anak membaca ini, kalau boleh jujur emang masih sangat kurang sih, sangat kurang. Tuh kan ada adik datang kemarin, adalah anak-anak mulai suka membaca. Ternyata membaca buku ini asik loh, duduk di perpus kayak gitu. Pengen banget perpustakaan ini bisa menjadi aktif, terus anak-anak itu tanpa kita suruh, ayo anak-anak ke perpus, udah datang sendiri. Itulah harapan banget bisa kayak gitu, perpustakaan ini bisa lebih hidup lagi. Kalau tantangan ngajar di sini, apalagi saya yang bukan dari warga sini, itu ya aksesnya karena jauh. Yang pertama kita harus jauh sama keluarga. Pertama saya juga nggak setuju, kok ini kenapa sih saya harus taruh di sini. Saya memberontak loh dulu. Saya memberontak, saya nggak mau ditempatkan di sana. Di sana itu di pulau. Saya belum pernah menginjak nih Pulau Moyo ini kayak gimana, penduduknya kayak gimana, saya nggak tahu. Akhirnya saya nangis beberapa malam, sampai berminggu-minggu saya nangis meratapi nasib saya. Kenapa saya harus ditugaskan di Pulau Moyo? Tapi setelah saya menginjakkan kaki di sini, saya melihat anak-anak, dan ternyata selama ini gurunya kurang yang di SMP ini. Saya kayak nangis, segitu egoiskah saya gitu. Sudah dikasih rezeki lebih, sudah dikasih amanat kok kayak gini. Akhirnya sudah saya rubahlah pola pikir saya. Saya harus bekerja ikhlas demi anak-anak. Saya harus rela meninggalkan keluarga saya di sana demi anak-anak sini. Seharusnya di usia SMP itu literasinya mereka itu sudah jalan, nalarnya mereka sudah jalan. Ternyata belum. Jangankan itu, kemarin sudah lihat masih ada yang belum bisa membaca. Seharusnya saya masuk di SMP itu kan sudah masuk ke dalam materi yang lebih dalam lagi. Saya harus ke materi dasar. Itu yang membuat saya miris banget. Dan ini tantangan kami semua guru-guru di sini. Gimana sih buat anak? Apalagi nanti setelah di sini anak-anak saingnya sama orang-orang kota. Berat sekali kan saingannya. Kalau mereka ngajarnya kita cuman ala kadarnya, bagaimana nasib anak-anak ke depannya? Halo, nama saya Awal.
dalam kegiatan UIMN 2024 ini diamanahkan sebagai penanggung jawab program pertumbuhan ekonomi kreatif melalui kegiatan diversifikasi wijen di Pulau Moyo. Awalnya kita memberikan beberapa lembar flyer gitu kepada masyarakat untuk memperkenalkan apa itu diversifikasi wijen dan apa saja produknya, sehingga setelah mereka mengetahui apa itu diversifikasi wijen dan berbagai produknya, masyarakat sangat antusias dan sangat tertarik untuk mencoba menerapkan hal tersebut dalam usaha-usaha meningkatkan ekonomi. Strategi yang kita lakukan dalam proses sosialisasi diversifikasi wijen menjadi produk minyak wijen sebenarnya tidak terlalu rumit. Yang pertama, tentu kami memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasannya wijen ini bisa diolah lebih lanjut. Setelah itu, kita akan melakukan praktek secara langsung. Kita akan memberikan beberapa contoh cara memproduksi minyak wijen. Setelah proses pengolahan wijen, kita juga memperlihatkan hasil dari minyak wijen tersebut, sehingga masyarakat melihat secara konkret bagaimana proses awal pembuatannya sampai di akhir menjadi sebuah produk yang real dan nyata. Ya, langkah pembuatan dan proses wijen menjadi minyak wijen sebenarnya itu nggak terlalu susah dan nggak terlalu rumit ya. Yang pertama itu udah pasti kita membersihkan wijen dari ampas-ampasnya yang kosong. Setelah itu sebenarnya ada dua cara untuk pembuatan minyak wijen ini, bisa secara modern dengan mesin, dan yang kedua secara tradisional. Nah, yang secara modern ini kita bisa langsung memasukkan biji wijen ini ke dalam mesin tadi. Nanti mesin itu akan langsung mengekstraksi antara mana yang ampas dan mana yang minyak wijen. Setelah keduanya terpisah, baru nanti kita akan mendiamkan minyak wijen itu 12-24 jam, sehingga minyak wijen ini tersisa hanya minyaknya saja, sedangkan ampas dari minyak wijen itu akan langsung berada paling bawah dasar dari minyak tersebut. Nah, untuk yang secara tradisional, minyak wijen itu awal-awalnya wijennya akan kita blender terlebih dahulu. Setelah kita blender, nanti kita masukkan ke dalam panci yang bertujuan untuk disangrai. Setelah disangrai, nanti kita tambahkan sedikit minyak kelapa ataupun minyak pada umumnya untuk masak. Setelah dicampur, nanti akan minyak itu bisa menjadi minyak wijen ketika dalam beberapa menit kita sangrai gitu. Nah, tapi kita dalam program ini lebih mengutamakan menggunakan mesin karena lebih efektif dan lebih efisien dalam proses produksinya. Setelah didiamkan sekitar 12-24 jam, itu kita memisahkan antara minyak dan ampasnya. Ampasnya itu ada ampas yang kecil-kecil, jadi kita pisahkan. Setelah kita pisahkan, itu kita menyaring kembali dengan saringan yang lebih tipis, yaitu seperti kertas filter. Setelah itu baru mendapatkan hasil minyak yang jernih. Ya, bagaimana saya mencoba untuk memperlihatkan hasil produk program ini kepada masyarakat luar. Tentu yang pertama dengan cara kita memperlihatkan secara jelas dan real output yang dihasilkan melalui adanya minyak wijen ini, sehingga kita berusaha merebranding Pulau Moyo ini tidak hanya sebagai pulau yang kaya akan sumber daya alam dan pemandangannya yang indah, tetapi kita mencoba untuk mengintegrasikannya dengan produk yang berbentuk minyak wijen ini, sehingga setiap orang mengingat tentang Pulau Moyo, mereka tidak hanya mengingat tentang keindahan alamnya, tetapi dengan melihat adanya produk dari Pulau Moyo ini berupa minyak wijen yang memiliki kualitas yang sangat tinggi.
tentang. Halo, jadi nama saya Nanda Septia. Saya di sini sebagai penanggung jawab program Pilah Sampah. Jadi latar belakang program ini yaitu karena banyaknya masyarakat di Desa Labuan Haji yang belum memaksimalkan cara pengolahan sampah, dan juga program utama kami yaitu diversifikasi minyak wijen, yaitu menghasilkan limbah yang dapat diolah lagi menjadi pupuk. Jadi kami melaksanakan sosialisasi selama 3 hari di 3 dusun yang berbeda, yaitu Dusun Labuhan Haji, Dusun Oiramu, dan juga Dusun Brangrea. Caranya gampang banget, yaitu dengan cara mengumpulkan sampah organik dan sampah hasil olahan minyak wijen di satu wadah, dan di wadah lain yaitu dengan mencampurkan air bekas cucian beras, cairan efektif mikroorganisme por, yaitu larutan yang berisikan banyak bakteri, dan juga cairan molase. Lalu cairan yang tadi dicampurkan kembali ke dalam wadah yang berisikan sampah organik tadi. Mungkin tantangan terbesarnya itu dalam pembuatan pupuk organik cair. Tempat yang digunakan harus ditutup dengan rapat. Jika tidak, dapat mengundang lalat untuk bertelur dan dapat berkembang menjadi maggot. Waktu untuk fermentasinya itu membutuhkan waktu yang lama, 7-21 hari. Dengan adanya program ini, saya berharap warga jadi lebih sadar tentang pemilahan dan pengolahan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali. Salah satu harapan kami mewakili masyarakat Desa Labuan Haji, ke depan harapan kita di sini untuk biar kita ini lebih dikenal, lebih luas untuk tempat wisatanya di sini, seperti di tempat-tempat lain. Kita seandainya ada investor ataupun instansi dari luar, kita cuman minta untuk dukungan dan support. Kalau harapannya sih dari saya, semoga aja masyarakat Labuan Haji ini kayak semakin meningkatkan lah kesadarannya terhadap pelestarian alam. Apalagi di Desa Labuan Haji ini potensi kita itu luar biasa, sangat luar biasa sekali. Bahkan sampai wisatawan itu kayak senang lah mereka berkunjung sini. Makanya harapan saya mudah-mudahan masyarakat punya kesadaran biar potensi kita di sini tetap lestari. Kalau kita mau mengembalikan seperti dulu itu mustahil. Makanya kita harus menjaga apa yang kita punya sekarang.